Terlebih dahulu, nama saya adalah Rosalia Dian Dewitasari. Saya adalah guru di SMP Kanisius dan berkesempatan membimbing para Kanisian di sini untuk meneliti dan akhirnya akan berpresentasi. Acara ini adalah puncak dari perjuangan dan usaha para siswa dalam mencoba menerapkan ilmu mereka yang telah mereka peroleh selama proses belajar di SMP Kanisius. Selama 1 semester, para siswa di sini mengamati suatu permasalahan, kemudian menuangkan dalam suatu penelitian ilmiah, dan mencoba mengurai suatu permasalahan dengan metode tertentu, menganalisa dan menuliskannya secara ilmiah, dituangkan dalam karya tulis ilmiah, dan akan dipresentasikan pada sore hari ini. Sebelum acara ini dimulai, ada baiknya kita panjatkan puji syukur terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu, dan kami persilahkan salah satu dari para siswa yang berpresentasi di sini untuk memimpin doa. Silakan. Saya pimpin. Ya. Selamat pagi, selamat sore Bapak Ibu guru sekalian, orang tua sekalian, dan teman-teman sekalian. Sekarang saya akan memimpin doa secara Katolik. Bagi yang beragama lain, dipersilahkan secara agamanya sendiri. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Engkau telah memberikan hari yang indah ini, sehingga kami boleh berkumpul secara virtual di sini. Kiranya Engkau yang pimpin acara ini, sehingga research paper kami boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah Engkau di antara tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Kenny. Kemudian karya tulis ini adalah suatu karya yang akan diujikan di hadapan para penguji sebagai syarat untuk kelulusan bagi para peneliti, dan ada beberapa aspek yang nanti akan dinilai oleh para penguji. Halo Pak. Selanjutnya, halo. Mohon maaf. Iya. Dan selanjutnya akan diujikan di hadapan para penguji dengan beberapa aspek yang akan diuji, antara lain adalah aspek penulisan dan aspek presentasi. Kemudian di sini telah hadir beberapa para penguji. Saya akan perkenalkan dahulu para penguji yang hadir di sini. Yang pertama adalah Bapak Yohanes Sugeng Riyadi, SPD, selaku penguji yang pertama. Kemudian ada Ibu Francisca Swesti Yulianti, MM, selaku penguji kedua. Para pembawa presentasi akan presentasikan karya mereka selama kurang lebih 30 menit. Untuk kemudian selanjutnya waktu akan diberikan kepada para penguji untuk memberikan pertanyaan, kritik maupun saran berkaitan dengan karya tulis ini. Para pembawa presentasi nanti akan dipersilakan untuk menjawab pertanyaan para penguji. Kemudian untuk kesempatan waktu selanjutnya akan diberikan bagi para hadirin yang dimulai dari para undangan serta orang tua untuk boleh memberikan pertanyaan, kritik maupun saran kepada para pembawa presentasi di sini, dilanjutkan dengan nanti para kanisian yang hadir. Acara ini nanti akan diakhiri pada kurang lebih pukul 4 dan akan ditutup dengan doa penutup. Baiklah, waktu selanjutnya akan kami berikan kepada para pembawa presentasi pada sore hari ini. Silahkan, waktu kami persilahkan kepada para presenter. Baik, terima kasih atas waktunya, Mem Lia. Leonardo Dion bisa di-share screen dulu presentasinya. Baik. Selamat sore kepada kedua penguji kelompok research paper Humaniora 4, Pak Sugeng dan Bu Swesti. Guru pembimbing kelompok Mem Lia, kepada orang tua tercinta, teman-teman kanisian, dan teman-teman dari sekolah luar. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan mengenai karya tulis ilmiah kami berjudul Pengaruh Penugasan Video PJOK
selama PJJ terhadap kepercayaan diri dan kelancaran berbicara siswa SMP Kolese Canisius kelas 8 tahun ajaran 2020-2021. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka saya akan memperkenalkan terlebih dahulu rekan-rekan dalam RP ini. Yang pertama adalah Kenny Pratono dari kelas 91 absen 12. Selanjutnya Leonardus Dion Prasetyono kelas 1 absen 14 dan saya sendiri Nigan Sifaisdi dari kelas 1 absen 18. Sebelum memulai presentasi ini, ada baiknya jika kami menampilkan moto yang kami gunakan dalam penyusunan RP ini. Moto pertama yang kami gunakan adalah Ad Maiorem Dei Gloriam, yang berarti demi kemuliaan dan keagungan Allah yang lebih besar. Yang kedua, When action is equivalent to success, yang berarti kesuksesan berbanding lurus pada tindakan yang dilakukan. Dan yang terakhir, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Dapat dilanjutkan? Baik, dalam presentasi ini terdiri dari 5 bab, yaitu bab pertama sebagai pendahuluan, bab kedua sebagai landasan teori, bab ketiga metode penelitian, bab keempat hasil penelitian dan pembahasan, dan yang terakhir bab kelima yaitu penutup. Saya akan mulai presentasi ini melalui penjelasan bab 1. Akan saya jelaskan bab 1 dengan menjelaskan latar belakang terlebih dahulu. Latar belakang dari penelitian kami secara umum terbagi menjadi 3 bahasan utama. Pandemi COVID-19 menyebabkan mayoritas sekolah di Indonesia, termasuk SMP Canisius, mewajibkan murid untuk belajar dari rumah atau dikenal dengan istilah pembelajaran jarak jauh. Siswa belajar dengan metode daring dan terisolasi dari siswa lain. Kondisi ini secara tidak langsung membatasi sosialisasi dan komunikasi lisan yang berdampak pada kurangnya keterampilan dalam berbicara. Pada masa pembelajaran jarak jauh ini, salah satu penugasan yang paling sering diberikan oleh guru-guru adalah penugasan pembuatan video dengan tujuan sebagai pengukuran pemahaman siswa serta membantu dalam mengembangkan kemampuan berbicara. Selanjutnya yaitu subbab rumusan masalah. Penelitian kami mengangkat 2 rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa pengaruh penugasan video PJOK kelas 8 semester 1 tahun ajaran 2020-2021 selama PJJ terhadap kepercayaan diri dan kelancaran berbicara siswa kelas 8 SMP Kolese Canisius tahun ajaran 2020-2021. Dan yang kedua, bagaimana upaya pengembangan kepercayaan diri dan kelancaran berbicara siswa SMP Kolese Canisius dalam melakukan komunikasi selanjutnya. Dapat dilanjutkan, Dion? Baik, selanjutnya merupakan tujuan penelitian. Tujuan penelitian kami berkaitan erat dengan rumusan masalah yang telah disampaikan. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mengidentifikasi pengaruh penugasan video PJOK kelas 8 semester 1 tahun ajaran 2020-2021 selama PJJ terhadap kepercayaan diri dan kelancaran berbicara siswa kelas 8 SMP Kolese Canisius tahun ajaran 2020-2021. Dan yang kedua, menyelidiki upaya pengembangan terhadap kepercayaan diri dan kelancaran berbicara siswa SMP Kolese Canisius dalam berkomunikasi selanjutnya. Subbab berikutnya merupakan subbab manfaat yang terbagi menjadi 2, yaitu manfaat teoritis dan praktis. Manfaat teoritis dari penelitian kami adalah evaluasi untuk penugasan selama pembelajaran jarak jauh yang telah dilaksanakan, khususnya untuk penugasan video mata pelajaran yang berkaitan. Manfaat praktis terbagi menjadi 3, yakni bagi peneliti, yaitu lebih memahami kepercayaan diri dan kemampuan berbicara dengan lancar melalui penugasan video. Dan juga penelitian ilmiah ini menjadi salah satu syarat kelulusan bagi kami. Yang kedua, bagi siswa SMP Canisius, yaitu memacu para siswa untuk lebih semangat dalam membuat penugasan video. Dan yang terakhir bagi SMP Canisius Jakarta, yaitu pihak sekolah bagian kurikulum dan kesiswaan, mampu mengevaluasi mengenai jenis penugasan yang diberikan kepada siswa. Pembatasan masalah. Penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus jika variabel penelitian dibatasi. Oleh karena itu, dalam subbab ini,
saya akan menjelaskan mengenai variabel bebasnya, yaitu penugasan video pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan kelas 8 semester 1 tahun ajaran 2021 sebanyak 3 penugasan selama pembelajaran jarak jauh. Variabel terikatnya adalah perkembangan kepercayaan diri dan kelancaran berbicara siswa SMP Kolose Kanisius kelas 8. Selanjutnya, subjek penelitian ini adalah siswa kelas 8 SMP Kolose Kanisius tahun ajaran 2020-2021. Subbab terakhir di bab 1, sistematika penyajian. Dalam penelitian ini, seperti pada umumnya, research paper kami berisi 5 bab, yaitu bab pertama sebagai pendahuluan, bab kedua sebagai landasan teori, bab ketiga sebagai metode penelitian, bab keempat sebagai hasil penelitian dan pembahasan, dan bab kelima yang terakhir sebagai penutup. Setiap bab akan terdiri dari beberapa subbab sehingga penelitian lebih lengkap dan menarik. Dapat dilanjutkan pada penjelasan mengenai bab 2 oleh Leonardus Dion Prasetyono. Dipersilakan. Baik, terima kasih Nigan atas kesempatannya. Sekarang saya akan menjelaskan bab kedua dari penelitian ini, merupakan landasan teori. Landasan teori akan dibagi menjadi 3 bagian, antara lain kajian pustaka, penelitian yang relevan, dan hipotesis. Pada kajian pustaka ini kami mengambil beberapa teori-teori yang kami gunakan. Dimulai dari pengertian pengaruh sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu, bisa orang atau benda, yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perubahan seseorang. Pengertian dari video sendiri, menurut Munir, video adalah teknologi penangkapan, perekaman, pengolahan dan penyimpanan, pemindahan, dan perekonstruksian urutan gambar diam dengan menyajikan adegan-adegan dalam gerak secara elektronik. Terdapat manfaatnya pula, menurut Andi Prastowo, antara lain memberi pengalaman baru, seperti melihat sesuatu yang nyata yang awal dikira tidak nyata, dapat menganalisis dalam periode waktu tertentu, dan bisa sebagai tampilan presentasi. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa video merupakan suatu teknologi yang maju, berisi rekaman suatu aktivitas dengan berbagai jenis unsur seperti audio dan visual, dengan tujuan untuk mempermudah kehidupan manusia. Manfaat dari video adalah memberi pengalaman baru, menghasilkan pembelajaran yang lebih menarik dan efisien, dan menumbuhkan partisipasi yang aktif dalam pembelajaran. Sekarang saya akan menjelaskan teori-teori dari kepercayaan diri. Dari pengertiannya sendiri, menurut Tursan Hakim, percaya diri adalah suatu keyakinan seseorang terhadap segala aspek kelebihan yang dimilikinya, dan keyakinan tersebut membuatnya merasa mampu untuk dapat mencapai berbagai tujuan dalam hidupnya. Manfaat kepercayaan diri juga memberikan beberapa dampak positif. Menurut Satya Dharma, dampak positif tersebut merupakan emosi terhadap seseorang, konsentrasi seseorang, sasaran seseorang, usaha, strategi, dan momentumnya. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepercayaan diri adalah keyakinan pada kemampuan dan penilaian diri sendiri dalam melakukan tugas dan memilih pendekatan yang efektif. Sekarang adalah teori-teori dari kelancaran berbicara. Dari pengertian berbicara sendiri, menurut Laksana Fajar, berbicara merupakan perbuatan yang menghasilkan bahasa untuk berkomunikasi sebagai salah satu keterampilan dasar dalam berbahasa. Dalam berbicara terdapat beberapa faktor juga. Menurut Endang, terdapat 2 faktor yang mempengaruhi berbicara, yaitu faktor secara linguistik dan faktor secara non-linguistik. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, bisa disimpulkan bahwa berbicara merupakan peristiwa penyampaian maksud, gagasan, pikiran, dan perasaan seseorang kepada orang lain secara jernih, logis, terarah, dan sistematis dengan menggunakan bahasa lisan sehingga maksud tersebut dipahami orang lain. Untuk melihat teori dan sumber yang lebih lengkap, dapat dilihat di karya ilmiah yang telah kami sajikan.
Sekarang saya akan menjelaskan penelitian relevan dari penelitian ini. Terdapat 2 penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang kami lakukan, yaitu yang pertama, karya Raden Yusuf dari Universitas PGRI Semarang pada tahun 2020 dengan judul Meningkatkan Kemampuan Percaya Diri dan Kemampuan Berbicara Siswa di kelas B IPA Universitas PGRI Semarang melalui proyek pembuatan video. Yang kedua, karya Alfi Syukrina pada tahun 2018 dengan judul Peningkatan Rasa Percaya Diri Mahasiswa Papua Calon Guru Kimia melalui penugasan vlog atau video blog. Persamaan dari kedua penelitian relevan ini adalah penugasan video dengan tujuan meningkatkan kepercayaan diri mahasiswa. Hasil dari kedua penelitian tersebut adalah mahasiswa mengalami peningkatan kepercayaan diri. Hipotesis dari penelitian ini adalah penugasan video PJOK selama PJJ berpengaruh secara positif terhadap perkembangan kepercayaan diri dan kelancaran berbicara siswa kelas 8 tahun ajaran 2020-2021 SMP Kolese Kanisius Jakarta. Sekarang saya persilakan Kenny untuk menyampaikan bab 3. Baik, Dion, terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu metode penelitian. Pertama-tama, jenis penelitian yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah mixed method, yaitu penelitian gabungan, di mana metode kuantitatif dan metode kualitatif saling melengkapi. Penelitian kami telah dimulai sejak Desember 2020 sampai Januari 2021 dan dilakukan di rumah masing-masing melalui Google Meet. Populasi yang kami pilih adalah siswa kelas 8 yang berjumlah 170 siswa. Sampel penelitian kami adalah 80 mahasiswa mengisi angket dan 20 siswa kami wawancarai. Untuk pemilihan sampel, kami gunakan sampel random. Angket dikirim melalui email kepada setiap siswa kelas 8 dalam bentuk Google Form. Dalam angket, responden menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan peneliti. Data yang diperoleh melalui angket berupa jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah diberikan. Untuk data wawancara diperoleh saat melakukan wawancara, dan hasilnya berupa jawaban-jawaban terhadap pertanyaan yang diutarakan. Data yang kami terima akan kami sederhanakan terlebih dahulu, lalu kami sajikan dalam susunan yang sistematis, dan akhirnya kami menarik kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan ada yang berupa data angka, yaitu jawaban responden menggunakan skala Likert, sehingga dapat dianalisa secara statistik. Juga ada data lain berupa data kualitatif yang dapat dianalisa secara deskriptif. Slide selanjutnya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang bab 4. Di dalam bab 4, saya akan menjelaskan mengenai sub-bab dalam hasil penelitian dan dilanjutkan dengan pembahasannya. Subbab pertama dapat dilihat di PowerPoint. Kami menampilkan 3 diagram, di mana setiap diagramnya menggambarkan durasi tugas video siswa dalam penugasan PJOK. Dari diagram tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar siswa mengerjakan penugasan video dalam durasi 1-5 menit, dan hanya sebagian kecil siswa yang mengerjakan penugasan video dalam durasi 6-10 menit dan 11-15 menit. Diagram selanjutnya. 3 diagram berikutnya masih berkaitan dengan penugasan video, yaitu mengenai durasi bicara siswa, di mana durasi bicara siswa terbanyak adalah 1-3 menit. Tetapi juga ada sebagian kecil siswa yang durasi bicaranya 4-6 menit, lebih dari 6 menit, dan bahkan ada yang tidak menjelaskan. Slide selanjutnya. Pada PPT dapat dilihat
bahwa ada kondisi 1 dan kondisi 2. Untuk kondisi 1 merupakan keadaan yang dialami di mana responden mengatakan bahwa dengan adanya pembuatan video PJOK selama PJJ memberikan pengaruh baik bagi kepercayaan diri dan kelancaran bicara mereka. Pada kondisi ini, responden berpendapat bahwa selama pembelajaran tatap muka kurang ada kesempatan bicara, sehingga kepercayaan diri dan kelancaran bicara mereka kurang berkembang. Untuk kondisi 2 merupakan keadaan yang dialami, di mana responden sudah merasa percaya diri dan lancar saat berbicara. Responden berpendapat karena sudah percaya diri, dengan adanya pembuatan video tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap kepercayaan diri dan kelancaran bicara mereka. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Nigan. Terima kasih Kenny atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan mengenai sub-sub bab keempat dan 5 dalam hasil penelitian, dan dilanjutkan dengan bagian pembahasannya. Dalam sub-sub bab yang keempat ini, kami akan menampilkan 2 diagram berbentuk skala Likert mengenai pendapat responden berkaitan dengan pengaruh penugasan video PJOK pada peningkatan kepercayaan diri dan kelancaran berbicara mereka. Dalam diagram pertama, dapat dilihat bahwa skala angka 4 dari 5 menempati posisi teratas melalui pendapat 41 responden. Adapun beberapa responden lainnya yang memilih skala 3 dan juga 5 yang memiliki arti masing-masing. Dapat dilihat artinya di PPT. Untuk diagram yang kedua, data yang diperoleh pun menarik karena skala angka 4 dari 5 menempati posisi teratas lagi dengan pendapat 39 responden. Melalui kedua diagram tersebut, peneliti dapat melihat bahwa penugasan video PJOK kelas 8 selama PJJ memiliki pengaruh yang cukup besar dalam upaya meningkatkan kepercayaan diri dan kelancaran berbicara siswa. Dengan hasil wawancara, diperoleh alasan mengapa mayoritas memilih skala 4, yaitu dalam membuat video, responden terpacu untuk membuat tugas video semaksimal mungkin karena menginginkan nilai yang tinggi. Dengan naiknya intensitas membuat video, maka akan membuat mereka terbiasa untuk berbicara yang mengakibatkan adanya peningkatan untuk kepercayaan diri dan kelancaran berbicara pula. Namun, terlepas dari istilah mayoritas, ada pula responden yang menyampaikan bahwa penugasan video PJOK kelas 8 tidak berdampak banyak atau bahkan tidak berdampak pada kepercayaan diri dan kelancaran berbicara mereka. Dan setelah diteliti, alasan responden mengatakan tidak berpengaruh adalah mereka sudah cukup baik dalam hal kepercayaan diri dan kelancaran berbicara sebelum PJJ, sehingga tidak merasakan adanya peningkatan secara signifikan. Selanjutnya, yaitu upaya pengembangan kepercayaan diri dan kelancaran berbicara siswa dalam komunikasi selanjutnya. Dalam menjawab rumusan masalah ini, kami memperoleh data dengan melakukan wawancara di mana hasilnya mengungkapkan bahwa mayoritas sudah menganggap tugas video PJOK berpengaruh secara positif karena memberikan mereka banyak manfaat baik dalam kebugaran jasmani maupun kemampuan berbicara. Namun, ada pula yang mengatakan tugas PJOK masih memiliki beberapa kekurangan. Oleh karena itu, responden baik dalam kuesioner maupun wawancara memberikan saran bahwa bagian penjelasan atau siswa berbicara di depan kamera harus diperbanyak atau durasi minimal dari penjelasan ditingkatkan, sehingga siswa pun dapat menggunakan kesempatan pembuatan video untuk berlatih. Serta siswa diberikan sedikit kebebasan di mana siswa tidak harus menjelaskan dengan bahasa textbook. Dengan saran tersebut, maka penugasan video PJOK dapat menjadi semakin berpengaruh, terutama dalam upaya mengembangkan kemampuan berbicara, yaitu kepercayaan diri dan juga kelancaran berbicara. Terlepas dari hal yang berkaitan dengan berbicara, ada beberapa responden yang menyampaikan rubrik penilaian dari penugasan harus dipertimbangkan. Dan juga mereka berharap bahwa guru PJOK memberikan evaluasi singkat pada tugas video, sehingga siswa dapat mengerjakan tugas-tugas berikutnya tanpa mengulangi kesalahan yang sama. Dapat dilanjutkan pada penjelasan bab 5. Silakan Leonardus Dion. Baik, sekarang saya akan menjelaskan bab terakhir dari penelitian ini, merupakan penutup.
Dalam penutup akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kesimpulan, saran, dan tinjauan kritis. Kesimpulan dari penelitian ini sesuai dengan hipotesis dari penelitian, bahwa penugasan video PJOK berpengaruh secara positif terhadap kepercayaan diri dan kelancaran berbicara siswa kelas 8 SMP Kolose Kanisius Jakarta, tahun ajaran 2020-2021. Namun, responden juga memberikan perhatian mengenai hal yang perlu diperbaiki dalam penugasan video, yaitu rubrik penilaian, meskipun hal ini tidak berkaitan secara langsung mengenai kemampuan mereka dalam berbicara, terutama kepercayaan diri dan kelancaran berbicara. Sekarang saya akan menjelaskan saran dari penelitian. Saran juga dibagi menjadi 3 pula, yaitu untuk guru pengampu mata pelajaran PJOK, untuk para siswa, dan untuk sekolah. Untuk guru pengampu mata pelajaran PJOK, diharapkan tetap mempertahankan penugasan video PJOK, serta memberikan rubrik penilaian yang lebih terbuka. Jangka waktu pengumpulan tugas baiknya juga menjadi pertimbangan guru, sehingga memberi kesempatan siswa, diberikan kesempatan siswa untuk berlatih dan mengeksplorasi gerakan dengan lebih baik. Untuk para siswa, diharapkan untuk menyelesaikan semua tugas dengan bersungguh-sungguh, serta memiliki kesadaran bahwa penugasan mampu mengembangkan potensi yang mereka miliki, sehingga siswa dapat menyelesaikannya dengan sepenuh hati dan kerja keras, serta mengumpulkan tugas tersebut dengan tepat waktu. Untuk sekolah, dapat mendukung kegiatan pembelajaran PJOK dengan terus menyediakan sarana untuk pembelajaran jarak jauh ini, agar dapat terus memberikan berbagai jenis manfaat baik dalam aspek praktek ataupun aspek teori. Tinjauan kritis dari penelitian ini dibagi menjadi 3 juga, yaitu keunggulan, kekurangan, dan rekomendasi. Keunggulan dari penelitian ini adalah penelitian ini menyoroti keterampilan berbicara siswa dalam masa pandemi, tugas-tugas yang mampu meningkatkan keterampilan berbicara, dan mendapat data yang lebih detail dengan cara mewawancara secara langsung. Kekurangan dari penelitian ini adalah jumlah variabel penugasan yang cukup sedikit, sehingga video yang dijadikan dasar sedikit berkurang, dan validitas pertanyaan kuesioner yang tidak diukur dengan rumus validity yang baku. Rekomendasi untuk penelitian yang sejenis dengan penelitian ini adalah dengan melihat kembali jumlah variabel penugasan video sebagai dasar dan membuat pertanyaan dengan rumusan yang standar. Berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan untuk memperoleh teori-teori bersangkutan dengan karya tulis ilmiah. Inilah daftar pustaka penelitian kami. Daftar pustaka dapat dilihat dengan lebih jelas pada research paper berbentuk PDF yang telah dikirimkan. Terima kasih Pak Sugeng dan Bu Swesti telah mendengarkan presentasi dari kelompok RP Humaniora 4. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam proses presentasi kami. Terima kasih para presenter telah selesai mempresentasikan karya tulis mereka sampai dengan akhir, dan kami mengundang para hadirin sekalian berikan penghargaan melalui pemberian reaksi applause. Bisa diklik pada reaction untuk memberikan applause bagi para presenter. Kita akan berikan semangat bagi para presenter yang ada di sini. Baiklah, untuk selanjutnya waktu akan diberikan kepada para penguji. Yang pertama adalah kepada Bapak Yohanes Sugeng Riyadi selaku penguji yang pertama. Kami persilahkan untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih Ibu Lia sebagai moderator. Selamat sore Bapak Ibu orang tua, para siswa Kanisian, para guru dari sekolah lain, ada juga Pak Santo. Selamat sore Pak Santo. Selamat sore Pak. Ya, yang pertama saya akan memberikan apresiasi dulu kepada kelompok ini. Provisiat sudah mencapai dan melalui proses yang saya yakin tidak mudah. Penelitianmu ini, kamu mengambil jenis penelitian yang cukup rumit karena kamu mixed method.
ya kan? Ada wawancara, ada angket juga. Rata-rata mereka kan mengambilnya kalau nggak pakai angket saja, kuesioner saja, atau wawancara saja untuk triangulasi data di kualitatif itu. Tapi kamu menggunakan dua-duanya. Nah, ini nggak mudah. Untuk level kamu SMP saya apresiasi sekali. Ini sudah terlewati, ya. Sekali lagi profesiat untuk kalian. Tentu kita udah kedua kali ini ketemu karena di ujian proposal kita pernah ketemu, ya kan. Jadi beberapa hal yang memang pernah Bapak berikan sebagai kritik, sebagai saran, saya melihat sudah diperbaiki, sudah banyak kemajuan karena waktu itu baru sampai bab 3, bab 4, 5 belum. Maka di bagian bab 1, bab 2, bab 3 itu kalau boleh dibilang waktu itu saya hajar habis supaya nanti di bab 4 dan bab 5-nya mereka lancar. Nah, terbukti ya. Ya, mereka bisa memperbaiki kemudian bisa menghasilkan karya yang baik. Namun supaya penelitian ini menjadi lebih baik untuk kedepannya, menjadi pembelajaran buat kalian dan juga buat teman-teman yang lain serta adik-adik kelas, maka Bapak perlu menyampaikan beberapa hal. Yang pertama terkait dengan teknis penulisan. Di dokumen, di doc sudah Bapak berikan beberapa catatan di situ. Mungkin nanti akan saya tambah karena mungkin beberapa soal misalnya kesalahan itu saya beri catatan beberapa, tapi ada banyak yang masih ada gitu. Lalu soal penomoran, spasi dan lain sebagainya. Kemudian ada ketelitian pengetikan, masih ada banyak salah ketik. Kemudian daftar pustaka kalau tadi yang kalian tampilkan itu kan tidak alfabetis tadi. Ada M di atas, kemudian ada B di bawah. Nah, mestinya kan diurutkan. Dari nama yang dibalik itu huruf pertamanya A paling atas, atau kalau nggak ada A ya berarti yang B dan seterusnya, ya. Nanti diperhatikan seperti itu. Itu soal teknis, nanti silakan dilihat. Lalu yang kedua ada pertanyaan sebagai pendalaman. Karena ini juga ada teorinya, karena saya waktu itu saya sarankan bukunya Sugiono ya untuk penelitian ya, metode penelitian ya, betul ya. Nah, sudah kalian pakai. Saya akan tanya bagaimana kamu literasi atau membaca buku itu. Yang pertama ingin Bapak tanyakan, apa alasan atau dasar pemilihan jenis penelitian ini menurut kelompok? Kenapa kok mengambil mixed method? Dan di situ sudah dijelaskan, ada kalian kuantitatif dulu baru kualitatif. Mengapa? Ataukah ada alasan khusus yang memang bisa kalian jabarkan? Karena ini cukup unik dan ya rumit ya. Tentu kalian memilih ini bukan tanpa dasar saya kira ya kan. Maka Bapak minta kalian jelaskan. Baik. Akan saya jelaskan mengenai metode penelitian yang kami gunakan. Metode penelitian yang kami gunakan yaitu mixed method, di mana kita menggunakan kuesioner dan wawancara. Sebenarnya awalnya kita hanya mau menggunakan kuesioner, namun karena jika kita menggunakan kuesioner saja, tingkat validitasnya masih kurang baik menurut kami. Oleh karena itu kami menggunakan wawancara untuk melengkapi data-data yang harus kita lengkapi dalam research paper ini, agar penelitian lebih lengkap dan menarik. Semoga bisa menjawab. Terima kasih. Kenny dan Dion, mungkin ada yang mau? Nanti jika ada pertanyaan mungkin nanti ditunggu dulu ya dari penguji, ada beberapa pertanyaan kemudian baru bicara. Silakan. Oh, ya. Untuk yang pertama karena sudah dijawab, mungkin biar tuntas dulu ya, Ibu Lia. Dion dan Kenny mungkin ada tambahan mau menjawab soal alasan atau dasar pemilihan jenis penelitian ini. Kalau dari saya sih tidak ada Pak, soalnya yang dijawab nih kan udah
udah semuanya itu. Iya Pak, saya juga Pak, udah nggak ada soalnya ini Ganjap udah lengkap Pak. Ya, jadi ini sebagai dasar ya. Jadi istilahnya untuk triangulasi data bahwa penelitian yang kuantitatif ini akan dipertegas lagi dengan penelitian yang kualitatif, gitu ya. Oke, baik. Berikutnya terkait dengan sampel. Waktu itu pernah Bapak singgung. Ini populasinya ada 170 siswa. Kemudian kalian memilih hanya 85. Ini dasarnya apa, Mas? Karena tentu tidak bisa kita sebagai peneliti, ya kita latihan, betul, tetapi bahwa ini harus ada dasarnya, kita bisa jelaskan. Kenapa kok kamu hanya milih 85? Karena belum tentu 85 itu ketika kamu sebarkan ke 85 anak responden ini, seluruh kuesioner itu valid. Kan kamu SMP belum pakai pada pemilahan data yang apakah ini verifikasi data segala macam, ya kan? Semua kamu pakai kan? Data mau datanya lengkap tidak lengkap dipakai kan? Gitu loh. Jadi mungkin bisa dijelaskan kenapa kok 85? Sebenarnya ada dasarnya, waktu itu pernah saya berikan ketika ujian proposal. Kenapa 85 responden? Padahal ini 170 populasinya. Baik, boleh dijawab oleh para presenter. Oke, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Kami memilih 85 siswa dari 170 siswa karena menurut kami kalau kan 170 dibagi 2 kan 85. Nah itu pas tengah-tengah, kalau misalkan lebih dikit dari 85 menurut kami kurang juga. Kalau kelebihan dari 85 nanti lebih susah lagi. Jadi kami pilih yang udah strategis pas tengah-tengah 85, Pak. Kenny mau menambah? Boleh Pak. Itu sebenarnya pada awalnya kan kami juga maunya 75 Pak, tapi setelah disebarkan ternyata yang mengisi itu 85 orang. Jadi waktu dipertimbangkan ternyata ya boleh juga lah lebih sampai 85, pas setengah juga kan. Itu Pak. Saya menambahkan satu lagi, 85 siswa udah mewakili setengah populasi satu angkatan siswa kelas 8. Ya. Oke, baik ya. Mungkin nanti itu dijelaskan lagi di bagian populasi dan sampel. Kalian hanya menuliskan di situ hanya populasi sekian, lalu responden yang diberikan kuesioner sekian. Jadi dasar pertimbangan di situ tidak dituliskan. Maka nanti Bapak sarankan di situ dituliskan ya Mas ya, supaya nanti lebih lengkap. Ketika orang lain membaca, adik-adik kelasmu nanti membaca, oh ini dasarnya. Nah, sebenarnya ada beberapa teori, kalau di kelompok yang kemarin saya bimbing itu waktu itu saya beri teori pakai dasarnya teorinya Slovin namanya ya. Jadi nanti bisa kalian perbaiki lagi di situ. Nanti tinggal dituliskan lagi saja. Tidak fatal, itu hanya Bapak ingin penjelasan supaya ini menjadi pembelajaran kita semua. Oke, itu lalu dulu kita pernah berdiskusi mengenai ini video PJOK ini kenapa yang dicari dampaknya adalah kepercayaan diri dan kelancaran dalam berbicara atau waktu itu public speaking ya kan di awal ya, betul ya. Nah, di bagian yang kedua untuk kelancaran berbicara, Bapak sudah melihat, kamu sudah menuliskan, memperbaiki dengan baik. Jadi ada dasarnya. Oh, karena pembuatan video di situ tadi dijelaskan ada narasi yang harus dilakukan oleh siswa. Sehingga ketika dia melakukan narasi atau memberikan narasi dalam videonya, dia secara tidak langsung terlatih untuk menyampaikan atau berbicara depan publik.
kelancarannya di situ terasah. Oke. Nah, tetapi pada bagian yang kepercayaan diri di teori kalian menuliskan ada ciri-ciri kepercayaan diri itu apa, teorinya cukup lengkap di situ. Lalu setelah di bagian hasil penelitian tadi dijelaskan oleh Kenny, ada anak yang mengatakan bahwa pada umumnya mengatakan karena anak Kanisius itu sudah cukup percaya diri, maka video pembelajaran ini tidak punya dampak banyak, tidak berpengaruh terhadap peningkatan kepercayaan diri. Betul Kenny ya? Tadi ya? Ya betul Pak. Ya, di teksnya juga saya lihat begitu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara mengukur kepercayaan diri ini? Ketika kamu melihat dari hasil video pembelajaran yang menjadi tugas di pelajaran PJOK. Apakah cukup dengan menanyakan, kamu cukup percaya diri atau tidak? Atau sebenarnya harusnya bagaimana menurut kalian? Karena ini tidak menurut Bapak ini cara pengukurannya yang memang perlu diperhatikan. Kamu tidak bisa mengukur sesuatu yang memang ada tolak ukurnya, tapi kamu hanya bertanya, nilaimu meningkat tidak? Meningkat, tapi nilainya tetap di situ-situ saja. Jadi tidak ada data yang memang dipaparkan dalam penelitian. Itu. Nah, pertanyaan jelasnya, bagaimana kamu mengukur kepercayaan diri itu? Karena ada yang meningkat, ada yang tidak. Itu pertanyaan terakhir dari Bapak. Silakan dijawab kelompok. Baik, boleh berunding sedikit misalnya kalau memang diperlukan dari kelompok, tapi segera menjawab. Boleh meminjam waktu 1 menit untuk diskusi dalam kelompok. Terima kasih. Sambil menunggu jawaban, teman-teman Kanisian minta tolong kameranya dinyalakan ya. Oke, jadi kita komunikasi, kita memberi apresiasi terhadap teman-teman yang presentasi. Dari sekolah lain juga banyak yang hadir. Terima kasih sudah hadir ya. Ada dari SMP Penabur, SMP Santa Teresia, SMP Santa Ursula. Terima kasih sudah hadir. Oke Pak. Jadi dari hasil diskusi kami Pak, kita bisa kayak gitu karena kita hanya kita membandingkannya dengan pengalaman responden Pak. Akan saya tambahkan, pengalaman yang dimaksud oleh Kenny ini merupakan pengalaman mereka siswa-siswa responden sebelum PJJ dan sekarang saat PJJ, di mana salah satu responden dalam wawancara mengatakan bahwa sebelum PJJ ini mereka tidak memiliki kesempatan untuk berbicara karena seperti yang kita ketahui bahwa dalam pelajaran PJOK bagian menjelaskannya itu dilakukan secara tertulis, tidak dalam berbentuk berbicara. Oleh karena itu, mereka tidak bisa mengembangkan kepercayaan diri dan kelancaran berbicara, seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Kenny pada penjelasan di PPT. Dan ketika di PJJ ini, mereka berpendapat bahwa dengan melakukan penugasan video ini, mereka bisa lebih mengembangkan kemampuan tersebut.
Apakah Dion mau menambah? Saya bisa menambahkan ya. Boleh, silakan. Jadi dari awal kami sadar kalau kepercayaan diri memang hanya diukur dengan survei yang telah kami lakukan. Itu sih dari saya, Pak. Jadi Bapak menegaskan saja, berarti ini bagian dari penelitian kualitatif kalian tentang dampak video PJOK terhadap kepercayaan diri. Kalian ambil dari narasumber, yaitu responden siswa-siswa yang diteliti. Gitu ya? Oke. Baik, terima kasih. Saya tidak mau menghabiskan banyak waktu supaya karena masih ada Ibu Swesti dan teman-teman orang tua dari para siswa yang mungkin nanti akan bertanya atau mengapresiasi. Baik, terima kasih teman-teman. Sekali lagi Profesiat, kuliah waktu saya kembalikan. Terima kasih Bapak Sugeng sudah selaku penguji pertama sudah memberikan pertanyaan, dan nanti harap para presenter juga mencatat juga pertanyaan dan saran dari Bapak Sugeng agar bisa menjadi perbaikan untuk papernya nanti. Untuk waktu selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Francisca Swesti untuk selaku penguji 2 untuk memberikan pertanyaan bagi para pembawa presentasi. Waktu kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Lia. Selamat siang teman-teman dari kelompok Humaniora 4, betul ya teman-teman? Selamat siang Nigan, selamat siang Dion, dan selamat siang Kenny. Saya juga mengucapkan selamat siang buat orang tua dari Dion, Kenny, dan Nigan. Selamat datang di kegiatan SMP Kanisius yang berkaitan dengan research paper. Juga kepada teman-teman dari Sekolah Penabur dan Sekolah Santa Teresia. Ya, selamat datang, selamat siang semuanya. Teman-teman Kanisian yang lain, kelas 8 rasanya sangat baik kalau kita menghargai para tamu undangan dengan menyalakan kameranya masing-masing. Yuk, silakan teman-teman. Iya, silakan Kanisian, semua dinyalakan kameranya. Oke, baik. Teman-teman kelompok Humaniora 4, Ibu mau minta ketegasan dari kalian. Sebenarnya judul RP kalian ini apa nih? Silakan dijawab. Bisa diulangi, Bu, soalnya tadi sore terputus. Baik. Sepertinya sinyal saya ya Bu Lia ya. Baik. Ibu, saya coba ulangi ya teman-teman. Sebenarnya Ibu butuh penegasan saja. Judul dari RP kalian ini apa? Bisa saya jawab, Bu. Silakan. Jadi judul dari RP kami itu pengaruh penugasan video PJOK selama PJJ terhadap perkembangan kepercayaan diri dan kelancaran bicara siswa kelas 8 SMP Kolese Kanisius Jakarta tahun ajaran 2020-2021. Oke, terima kasih Kenny. Dion, apakah Ibu bisa bertanya pada Dion? Jadi sebenarnya dari judul ini utamanya yang disasar apa, Dion? Jadi kami mau meneliti apakah memang benar siswa-siswa kelas 8 kepercayaan diri dan kelancaran berbicaranya berkembang atau meningkat sejak datangnya pandemi. Soalnya dari sebelum PJJ saja, pelajaran PJOK itu pelajaran yang mungkin tidak pernah yang namanya berbicara secara verbal atau ujian berbicara gitu deh. Jadi cuman scripted tertulis dan praktek saja. Dan baru semester, kalau tidak salah, kalau untuk angkatan mereka kelas 7 semester 2 mereka baru mulai membuat video dengan berbicara, dengan ada tambahan berbicara untuk menjelaskan olahraga yang mungkin dilakukan atau praktek yang dilakukan. Jadi kan tentu cara berbicara untuk mengembangkan kepercayaan diri dan kelancaran berbicara sebelum PJJ
menurut kami belum terlalu berkembang. Jadi kami pun juga penasaran pas PJJ ini dengan penugasan video apakah benar mereka kepercayaan diri mereka berkembang dan kelancaran berbicara juga berkembang. Itu dari saya, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Dion. Nah, terakhir dari Nigan ya. Nigan, Ibu pengen tanya, sebenarnya jadi sasaran yang ingin kalian ketahui dari penelitian kalian ini apa? Sasaran yang ingin diketahui dari penelitian ini sebenarnya dalam penelitian ini kami menggunakan teori pengaruh, di mana kami ingin melihat bahwa apakah penugasan video PJOK selama PJJ yang sebanyak 3 penugasan bisa memberikan pengaruh yang positif atau tidak baik dalam peningkatan kepercayaan diri dan kelancaran berbicara siswa kelas 8. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Itu jadi itu semacam latar belakang gitu ya. Latar belakang yang kalian ambil atau basic dan dasar kenapa kalian ingin meneliti ini. Nah, sebelum lebih jauh ke sana, Ibu mau mengingatkan saja, persis seperti Pak Sugeng tadi, teman-teman nanti di PDF yang kalian sudah kirim, Ibu sudah duplicate, Ibu sudah berikan catatan-catatan untuk penulisan, ya. Kalau Ibu ibaratkan penulisan itu seperti kita berpakaian jas sekarang, gitu ya teman-teman. Nah, penulisan itu adalah pakaian jas kamu yang menunjukkan yang menunjukkan para kanisian atau anggota dari kelompok humaniora 4 ini adalah orang-orang yang bisa dipercaya dan berhasil menyusun sebuah karya ilmiah yang baik. Ya, pakaiannya, wah kelihatannya gagah, kelihatannya bisa dipercaya, gitu ya. Nah, maka tulisan pun nanti secara secara penulisan itu hal yang cukup penting di luar dari isi yang nanti akan Ibu detailkan lebih dalam. Ya, contoh ya teman-teman, Ibu kurang setuju pada saat kalian menggunakan kata peneliti, lebih baik menggunakan kata ganti kami, ya, atau menurut kami, dari pengalaman misalnya, dilatar belakangi pengalaman atau didasarkan pada pengalaman, dibanding dengan kami selaku peneliti itu rasanya sudah tahu ini adalah karya tulis dan pasti lewat penelitian, gitu ya teman-teman. Contohnya seperti itu. Lalu Ibu lihat masalah paragraf, ya, spasi paragraf. Karena Ibu downloadnya yang PDF, jadi Ibu harus buka yang Word-nya untuk memastikan. Jadi di bab 1, ya teman-teman, nanti di PDF Ibu sudah ada catatan-catatannya. Di bab 1, atau kita lihat di halaman berapa ini? Tidak muncul di halaman 1, ya. Di situ 1.1, kalau dari Word yang kalian buka, yang kalian upload, itu sudah menjorok lebih jauh daripada spasi 4. Kalau di kanan itu 4 ya teman-teman ya. Nah, coba nanti dicek lagi. Kalau Ibu tidak salah, kenapa Ibu bisa lihat seperti itu? Karena di bawah, pada saat di catatan kaki, di penjelasan catatan kaki, itu kelihatan sekali terlalu menjorok teman-teman, terlalu menjorok ke dalam, ya. Nah, setelah Ibu urutkan, tadi Ibu melihat semakin dalam, tentu saja karena ada penomoran yang lain, asalnya 1.1 jadi 1.1.1 gitu ya. Akhirnya si paragraf ini jadi sangat menjorok ke dalam, ya. Tolong itu nanti dicek lagi, apakah sudah benar 4.3.3, ya. Karena kalau Ibu cek tadi di Word kalian, itu ternyata memang 1.1-nya terlalu menjorok ke dalam. Ya, nah itu akan berpengaruh besar kepada bagian penomoran yang paling bawah. Ya, gitu ya teman-teman, nanti itu dicek lagi. Lalu masalah penulisan miring untuk bahasa asing. Lalu masalah tadi Pak Sugeng sudah mengatakan ada beberapa kata yang salah huruf, jadi salah typo, itu juga tolong dicek lebih dalam lagi. Sekali lagi, pakaiannya
seringkali menjadi first impression pada saat kita mau mengenal orang. Dalam hal ini pada saat kita mau buka karya ilmiah ini, saya pengen lihat pakaiannya bagus atau enggak. Kalau bagus, saya buka. Kalau enggak, ya enggak. Gitu ya teman-teman ya. Jadi itu pentingnya. Gitu. Nanti sekali lagi catatan-catatannya ada di PDF Ibu. Kalian bisa cek ulang. Lalu yang kedua, nah ini Ibu dasarkan dari pertanyaan-pertanyaan Ibu kepada Kenny, Dion, dan Nigan tadi. Kalau latar belakang masalah kalian yang kemudian kalian ubah menjadi sebuah judul, ya, sebuah judul yaitu pengaruh penugasan video PJOK selama PJJ terhadap perkembangan kepercayaan diri dan kelancaran berbicara siswa kelas 8 SMP Kolose Kanisius Jakarta tahun ajaran 2020-2021, ya, itu judulnya teman-teman. Nah, menurut kalian sebenarnya di latar belakang ada tidak satu hal penting yang kalian lewatkan dari judul tersebut? Ada tidak teman-teman? Menurut kalian? Judulnya seperti tadi, lalu jawaban kalian dasar dari judul tadi adalah 1, 2, 3. Ya. Kira-kira ada tidak sebenarnya yang terlewat? Yuk kita lihat ke latar belakang kalau susah. Bisa dilihat lagi papernya, Kenny, Nigan, dan Dion. Dasarkan latar belakang ya yang ingin kalian teliti tadi, apakah ada yang terlewat dari judul? Ada teman-teman? Ada teman-teman? Kalau secara pribadi dari saya tidak menemukan. Oke, baik. Kenny mungkin? Atau Dion? Kalau dari saya tidak menemukan, Bu. Oke, Kenny? Sama Bu, saya juga tidak menemukan. Oke, baik. Kalau kita balik ke judul ya teman-teman, kita lihat lagi ke judulnya. Pengaruh penugasan PJOK terhadap perkembangan kepercayaan diri. Ini kelihatan sekali nanti di struktur tulisan kalian. Kalian sudah cerita tentang kepercayaan diri, kalian sudah cerita tentang kelancaran berbicara, bahkan lebih detail lagi, kalian sudah cerita tentang video. Ya. Tetapi ini satu yang Ibu dari tadi cari gitu ya. Jadi pada saat Ibu lihat judul ini, kemudian Ibu lihat isinya, Ibu tidak menemukan sama sekali tentang penugasan PJOK-nya. Gitu ya teman-teman. Jadi gini teman-teman, Ibu nggak baca gitu. Apa sih metode pembelajaran penugasan itu seperti apa? Itu nggak ada. Gitu. Ya, lalu kenapa sih diambil metode penugasan ini gitu loh. Lalu kemudian nanti bisa kalian relate-kan, langsung bikin garis merah, oh dengan penugasan video maka muncullah perkembangan kepercayaan diri dan kelancaran berbicara dari siswa. Misalnya seperti itu. Ya. Jadi dari judul itu Ibu benar-benar Ibu tidak menemukan, Ibu muter bolak-balik, diisi pun itu memang jadinya tidak terbahas. Ya, padahal di sini jelas kalau kita bicara pengaruh kan berarti ada dua ya teman-teman ya. Ada kepercayaan diri dan kelancaran berbicara dan ada penugasan PJOK. Penugasan PJOK ini dia berhubungan langsung, ada relasinya sehingga menghasilkan kepercayaan diri. Gitu ya teman-teman ya. Nah, sementara di latar belakang saja itu di situ sudah kelihatan. Nggak ada kalian bicara tentang metode pembelajaran penugasan. Itu tidak ada. Gitu ya teman-teman. Nah, ini
menurut Ibu masih bisa direvisi. Ya, sekali lagi ini menurut Ibu masih bisa direvisi. Berbeda dengan tadi pertanyaan dari Pak Sugeng tentang hasil kualitatif dan kuantitatif. Ya, teman-teman memang kalian punya resiko yang sangat besar dengan mengambil metode mix seperti ini. Ya, teman-teman. Tadi kalian sendiri menjawab bahwa kalau kita bicara perubahannya, pengaruhnya itu hanya bisa dijelaskan oleh pengalaman. Gitu ya, teman-teman. Nah, padahal kalau kita bicara kamu mengambil dua metode ini, mix antara kualitatif dan kuantitatif, maka selayaknya kalau kalian bisa membuktikan itu secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Gitu ya, teman-teman. Nah, kalau ini kita pakai untuk perkembangan kalian di tahapan selanjutnya. Sekali lagi, penulisan karya ilmiah bukan hanya di SMP. Nanti di SMA akan terulang di RP. Lebih jauh lagi, nanti kalian mendapatkan pendidikan formal yang lebih tinggi, akan ada di tingkatan S1 ada skripsi. Nanti di tingkatan yang lebih tinggi lagi, di tingkatan S2 ada tesis, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah bukti bahwa kita memang seorang akademisi. Ya. Nah, saran Ibu di selanjutnya, dalam arti kalian benar-benar harus hati-hati dalam memilih metode penelitian. Kalau dirasa memang saya tidak terfikir untuk bisa membuktikan itu secara kuantitatif, ya lebih baik tidak usah diambil. Ambil salah satunya saja. Gitu. Grafik dan kawan-kawan tidak masalah dimasukkan dalam sebuah penelitian kualitatif yang menjelaskan, gitu ya teman-teman. Tetapi itu hanya sebagai lampiran penjelas, gitu. Ya, Ibu suka dengan ambisi kalian untuk bisa membuat sebuah penelitian. Kalau Ibu melihat seperti ini kan kelihatan sekali kalian pengen membuat sebuah penelitian yang whole, menyeluruh, gitu ya. Dari situ Ibu suka sekali, gitu ya. Latar belakangnya juga sangat sederhana. Kalian tertarik dengan metode penelitian, metode pembelajarannya Pak John, lalu pengen membuktikan bahwa metode pembelajaran tersebut membawa hasil positif, ya. Itu dasar-dasar yang luar biasa menurut Ibu. Tapi perlu dalam perjalanannya kalian kerja lebih keras kalau memang kalian memutuskan jalan yang sulit. Tetapi kalau kalian mengatakan dari awal kalian sudah berpikir, oh ini sepertinya saya tidak bisa menjelaskan, pilih salah satunya. Ya, sekali lagi kalau memang mau mengambil jalan yang sulit ya berarti kerja yang lebih keras. Tapi kalau sejak awal kalian mengatakan saya sulit sekali untuk bisa menjelaskan dengan dua metode ini, ya mungkin kita harus rendah hati, ya. Rendah hati untuk mengatakan, oke, saya putuskan, saya ambil yang saya kuasai. Gitu ya, teman-teman. Nah, maka dari situ yang Ibu minta tolong untuk direvisi tadi ya, teman-teman, tolong masukkan unsur judul yang tidak ada tadi berkaitan dengan metode pembelajaran penugasan. Oke. Lalu kalau isi tadi sebenarnya kalau Ibu sih secara sederhana, kalau kalian mau membuktikan secara kualitatif, sebenarnya bisa membandingkan antara nilai tugas 1 dengan nilai tugas 3. Ada tiga nilai kan yang kalian ambil. Ya, nilai yang paling lama itu pasti menunjukkan nilai yang belum ada proses. Ya kan? Pertama kali pasti Ibu juga hafal Pak John agak kesulitan di saat pertama pada saat mengatakan, oh adik-adik kelas 8 ini, teman-teman kelas 8 ini ngomong aja beribet. Gitu. Pasti nilainya lebih kecil dibanding nilai yang ketiga. Misalnya seperti itu teman-teman. Ya, tapi sekali lagi karena ini sudah diteliti, jadi itu tidak mungkin kalian ambil lagi, sodorkan lagi form, lalu diisi nilai kalian di nilai pertama berapa, di nilai ketiga berapa, itu kan tidak mungkin. Gitu ya teman-teman, tidak usah, anggap saja itu untuk
pemahaman kita di tahapan yang lebih tinggi. Gitu ya teman-teman. Lalu ini hanya kaitan antara latar belakang, lalu rumusan masalah dan hipotesis. Ya teman-teman. Ibu rasa kalau latar belakang kalian diperkuat, nanti rumusan masalah dan hipotesis itu menjadi jawaban yang tepat. Gitu ya teman-teman. Lalu coba Ibu minta tolong ke manfaat praktis teman-teman. Di sini ada yang ketinggalan lagi nggak teman-teman? Kira-kira menurut kalian manfaat praktis? Ada teman-teman? Menurut saya bagi guru mampu mata pelajaran PJOK-nya, Ma'am. Luar biasa. Udah kebayang ya teman-teman ya? Udah kebayang ya? Karena tadi dari metode pengajarannya, dan metode pengajaran itu jelas di sini sudah dikatakan ada tokoh Pak John. Ya, sebenarnya tidak perlu dituliskan sebagai Pak John-nya, bukan, tetapi manfaat praktis bagi guru-guru SMP Kanisius. Gitu ya. Kalau Ibu sih lebih suka seperti itu. Akan berbeda jauh dengan kurikulum dan kesiswaan. Justru manfaat praktis akan dirasakan oleh Bapak Ibu guru yang membaca tulisan ini, bahwa dengan pembelajaran penugasan video, nanti Bapak Ibu guru bisa meningkatkan, gitu ya, ada buktinya, meningkatkan kemampuan dan kepercayaan diri siswa. Gitu ya teman-teman. Nah, maka kemudian tolong direvisi sedikit. Di situ ada bagi sekolah untuk meningkatkan akreditasi. Ini juga mohon maaf Ibu agak detail karena ini agak gatal buat Ibu gitu ya teman-teman. Untuk meningkatkan akreditasi, Ibu lebih setuju kalian mengatakan bahwa manfaatnya adalah sekolah bisa menghasilkan kualitas lulusan yang lebih baik. Ya. Akan jauh lebih repot, akan jauh lebih ruwet kalau kalian memasukkan unsur akreditasi di sini, gitu ya. Tapi kalau kalian hanya mengatakan akan membawa manfaat bagi sekolah dengan bisa menghasilkan atau menciptakan lulusan yang percaya diri. Nah, itu akan jauh lebih berbeda. Kalau kita unsur akreditasi itu unsurnya aja udah ada 8 teman-teman. Nah, dari 8 itu nanti kalian harus mendetailkan bagian mana yang menunjuk ke akreditasi. Gitu ya teman-teman. Tadi masalah sampel dan populasi, Ibu juga setuju dengan Pak Sugeng. Kalian perlu menjelaskan ya basic kenapa mengambil 50% yang tadi disampaikan oleh Dion. Itu nggak salah Dion, cuman ada teorinya, ada masukan di situ. Cari teorinya, ya. Menurut Ibu juga itu sudah mewakili, jadi 50% itu sudah mewakili, tetapi mewakili versi teori seperti apa, gitu. Balik lagi nanti kita akan bicara keabsahan dari penelitian kalian. Kalau sampel dan populasinya sudah mewakili, maka minimal dari sisi pengolahan data, apalagi di sini ada data kuantitatif, ada data menggunakan angka, ya. Dari pengolahan data itu sudah bisa diterima karena sampelnya sudah mewakili populasi. Nah, itu harus ada teorinya. Itu teman-teman. Lalu ini yang lainnya berkaitan dengan video. Pentingnya ya, sebentar Ibu ambil dulu di halaman 13 teman-teman. Oke, di halaman 13 di situ kalian sebenarnya sudah mau bercerita tentang unsur-unsurnya, unsur-unsur penting dalam video, tetapi tolong fokuskan kepada video bisa meningkatkan kepercayaan diri. Gitu ya teman-teman.
itu akan sangat jauh berbeda dengan kalau kalian memasukkan apa pentingnya tahapan pembuatan video. Boleh dimasukkan sebagai pengetahuan, boleh dimasukkan sebagai dasar teori, tetapi dasar teori yang perlu kalian masukkan adalah sesuai judul tadi. Gitu ya teman-teman. Bagaimana video itu bisa menjelaskan maksud dan tujuan dari sebuah si pembuat video, dan itu menjadi bukti kalau dengan tugas video, maka kepercayaan diri dari siswa menjadi lebih baik. Gitu ya. Jadi penekanannya ada di situ. Video membuktikan bahwa kepercayaan diri siswa menjadi lebih baik. Gitu ya. Bukan di tahapan pembuatan videonya yang penting menurut Ibu. Sekali lagi itu tidak salah, biarkan saja ada di situ, tetapi penekanannya bukan di situ. Maka kalian perlu mencari penekanan yang lain. Tepatnya kaitan dengan video, kaitan video meningkatkan kepercayaan diri tadi. Gitu ya teman-teman. Semoga memberikan ketajaman buat teman-teman sekalian. Lainnya kaitan berkaitan dengan hipotesis, jawaban sementara, dan seterusnya, Ibu sudah buatkan catatan di PDF-nya. Nanti Ibu rasa kalian bisa diskusikan bersama. Setelah itu nanti Ibu tentu saja akan memberikan masukannya, persetujuannya kalau itu yang kalian sudah buat di tahapan yang selanjutnya. Gitu ya teman-teman. Sekali lagi, catatan-catatan Ibu nanti Ibu berikan kepada kalian melalui panitia. Gitu ya teman-teman. Ibu Lia, sepertinya itu saja dari saya. Semoga sekali lagi bukan untuk menjatuhkan teman-teman di sini, tetapi tujuannya adalah supaya yang disebut sebagai kedalaman akademis dari teman-teman humaniora 4 ini bisa benar-benar terbaca di hasil karyanya. Itu Bu Lia, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Swesti. Jadi nanti ada beberapa revisi memang dan saran yang harus dipenuhi ya, saran-saran yang bisa digunakan untuk perbaikan dari paper ini. Nanti Bu Swesti sudah memberikan catatan, nanti silahkan melihat pada catatan yang diberikan pada Bu Swesti. Termasuk tadi salah satunya adalah penggunaan metode yang utama itu dipakai. Jadi kalau mix metode itu dua-duanya harus ada hasilnya. Sedangkan ini mix yang dipakai adalah dua kualitatif, tetapi kualitatifnya sebenarnya hanya untuk penyerta saja. Sedangkan yang utama itu adalah deskriptifnya kualitatif. Maka yang dipakai yang utama sebenarnya adalah kuantitatif. Nanti silakan diperbaiki. Kemudian terima kasih untuk para penguji untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Waktu kemudian akan kami berikan pada para hadirinnya di sini, terutama untuk Bapak dan Ibu dari orang tua siswa yang berpresentasi di sini. Kami persilakan dapat memberikan pertanyaan, boleh untuk saran juga bisa, atau kritik juga bisa, atau untuk berian motivasi semangat dari para putra yang berpresentasi di sini. Kami persilakan Bapak dan Ibu. Silakan mungkin salah satu dari orang tua murid. Saya mau. Baik Ibu. Saya orang tua dari Leonardus Dion. Selamat sore Pak Sugeng, Bu Lia, dan juga Bu Swesti. Saya menikmati ujian hari ini ya. Saya ikut deg-degan dengan anak-anak. Saya dari awal, saya proses dari awal sampai dengan hari ini saya tidak pernah mengikuti dengan melihat Dion dan teman-temannya, tapi saya setiap malam mendengar mereka diskusi segala macam, dan hari ini saya benar-benar teringat masa saya diuji dulu di sidang gitu ya, dan saya merasakan sesuatu yang pada saat saya kerjain sendiri itu harusnya susah, tapi ini 3 orang jadi satu gitu ya, itu luar biasa banget buat anak-anak. Dan sebagai orang tua tuh saya sangat mengapresiasi kerja keras anak-anak.
Dan juga dengan mendengarkan pemaparan anak-anak tadi dari awal sampai akhir, secara tidak langsung saya sendiri mendapatkan suatu pemahaman bahwa saya tidak khawatir lagi gitu lah. Dulu saya sempat khawatir PJJ itu akan mengurangi keterlibatan anak-anak dalam sosialisasi, dalam berbicara, dalam kemampuan mereka untuk melakukan tugas seperti di masa sebelum PJJ gitu ya. Saya juga pernah ngalamin ketika kakaknya Dion itu diuji seperti ini, dan saya pada saat dia mau RP ini saya berpikir, aduh ini pasti anak-anak ada perbedaan nih. Dulu mereka mungkin bisa berkumpul dan hasilnya akan lebih baik. Dan sekarang ternyata saya lihat bagus juga, dan penguji-penguji juga sangat dalam mengupas satu persatu, sehingga saya sebagai orang tua yang melihat, wah bagus banget ya, di SMP aja sudah mengalami ini, apalagi nanti semakin ke depannya SMA, pasti di kuliah nanti, pasti tesis pasti jauh lebih luar biasa dibandingkan hari ini. Tentu ini merupakan pengalaman pertama dan sangat berharga ya buat anak-anak di sini dan juga teman-teman yang lainnya yang belum menyusun RP. Ya, profisiat buat anak-anak semua, semoga semakin sukses ke depannya. Baik, terima kasih Ibu. Dengan Ibu Indah. Ya, Ibu Indah. Oh, ya. Terima kasih Ibu Indah atas supportnya bagi para kanisian, dan ini harapannya memang nanti untuk ketika akan maju di jenjang selanjutnya, anak-anak ini sudah terbiasa dengan pemikiran dengan metode ilmiah mereka yang sudah mereka kuasai, sehingga mereka sudah terbiasa untuk melakukan langkah-langkah ilmiah dan membuat tulisan juga penelitian sesuai dengan kerangka berpikir yang logis dan sudah dibentuk dari awal. Harapannya memang seperti itu, dan semoga, dan saya yakin para siswa di sini yang berpresentasi, juga para kanisian yang di sini memiliki potensi yang luar biasa untuk bisa lebih melakukan dari apa yang jadi harapan kami. Kemudian terima kasih banyak Ibu Endah dan Bapak. Silahkan, mari kami persilahkan untuk boleh memberikan pertanyaan ataupun saran ataupun support, atau mungkin juga bisa sedikit bercerita tentang bagaimana kegiatan mereka ketika mempersiapkan research paper di rumah, karena pasti kesibukan mempersiapkan itu walau meskipun di rumah masing-masing, tetapi pasti ada hal-hal yang bisa ditangkap oleh Bapak dan Ibu, kesan Bapak dan Ibu ketika mereka mempersiapkan paper ini. Kami persilahkan. Iya. Ketika saya sendiri mendampingi para siswa hingga larut malam juga, hari terakhir itu sebelum dikumpulkan itu sampai jam berapa waktu itu ya? 11 ya Nikan ya? Sampai jam 11, Mem. Sampai jam 11. Nah itu mereka semangat sekali masih tetap mengerjakan, meskipun saya tahu mereka pasti sudah lelah karena PJJ satu harian penuh di depan komputer. Mereka masih bertahan di depan komputer, luar biasa. Ini saya malah takutnya nanti kalau ini kesehatan mata berbahaya, maka kalau saya diajak bimbingan tuh udah sampai segini dulu ya, karena mereka harus stop dulu di depan komputer. Tetapi memang mereka bertiga, Nigan, Dion, dan Kenny ini memang punya ambisi yang lebih untuk mencapai yang terbaik. Maka saya juga sebagai pembimbing mereka sangat bangga dengan apa yang sudah mereka capai, dan mereka juga sangat kritis dengan apa yang diberikan kepada mereka. Tidak semua masukan juga harus diterima, tapi mereka menanyakan mengapa alasannya demikian. Jadi saya kira memang kita punya potensi yang baik, punya kemampuan dan kemauan yang luar biasa untuk bisa maju dan mendapat atau mencapai hasil yang terbaik. Baik, jika Bapak Ibu tidak ada lagi yang memberikan pertanyaan atau mungkin memberikan saran atau mungkin kritikan, saya persilakan kepada para hadirin yang menjadi tamu di sini dari SMP dari sekolah lain. Ini masih hadir di sini. Ada dari SMP Santa Ursula, dari SMP Teresia, dari SMP Penabur. Silakan, mungkin ada salah satu boleh bertanya, boleh memberikan
saran atau pesan, nggak boleh. Silahkan, ini siapa ini? Ada Saudari Valenta Clara, ada Saudara Matthew, ada Saudara Jovan, silahkan. Boleh, tidak usah malu-malu di sini. Yang dari SMP Kadisius harap menyalakan kamera ya, agar bisa bersama-sama merasakan kebersamaan di sini, menyambut teman-teman kita dari sekolah lain. Ya. Ada dari SMP lain yang ingin bertanya kepada para presenter di sini? Oke, baik. Kalau masih malu-malu atau mungkin masih memikirkan apa ya yang mau ditanyain nanti, nggak apa. Tapi terima kasih ya sudah hadir dari SMP Penapur, SMP Santa Teresia, dari SMP Santa Ursula. Terima kasih banyak. Saya yakin mereka juga memiliki hal yang sama yang bisa dilakukan di sekolah, juga di sekolah mereka masing-masing. Kemudian beberapa menit untuk pertanyaan dari siswa SMP Kanisius sendiri. Saya berikan kepada dua penanya. Silahkan, dipersilahkan. Boleh dari Kanisian? Apakah ada? Kalau dari saya sendiri sih, menurut saya tidak ada pertanyaannya, sudah jelas presentasinya, sudah bisa dimengerti dengan baik. Boleh, terima kasih Giovanno. Giovanno boleh memperkenalkan diri, ini ada teman-teman juga dari SMP lain. Nama saya Giovanno dari SMP Kanisius. Silakan yuk kenalan juga. Iya. Perkenalkan, saya Giovanno Krisnapandia, bisa dipanggil Gio. Kelas 8 dari SMP Kolese Kanisius Jakarta. Terima kasih. Iya, baik. Dan Giovanno menyatakan sudah jelas ya? Yes, ma'am. Terinspirasi dengan karya tulis kakak-kakak di sini? Menurut saya menarik juga sih topiknya. Soalnya saya juga sempat dijadikan narasumber dan ditanyakan beberapa pertanyaan. Ya menurut saya emang menarik sih, bisa menjadi inspirasi buat topik research paper ke depannya. Oke, ikut ditanyain oleh kakak-kakak di sini? Mengisi kuesioner? Yes, saya isi kuesioner sama menjadi narasumber, ditanyain secara langsung. Baik, ini Bapak dan Ibu di sini ada di sini. Ini salah satu dari responden yang memberikan kesaksian. Kira-kira kalau Giovanno betul nggak hasilnya bahwa dengan membuat video, apalagi video BCUK yang paling sering ya di ini, tambah kepercayaan diri atau tidak? Kalau saya secara pribadi sih nambah kepercayaan diri ya, karena dari pembelajaran jarak jauh ini itu bisa berlatih lebih banyak, jadi pas pengambilan video itu lebih percaya diri. Oke, karena memperagakan ya juga dan berbicara. Kalau berbicaranya jadi lebih lancar tidak? Kalau PJJ jarang berbicara ya, dengan berkomunikasi ada langsung gitu ya dengan teman-teman. Kalau dengan pembuatan video gimana? Kalau latihan dengan bicaranya video cukup lancar sih, soalnya bisa baca skripnya dulu. Dengan latihan baca dulu, lalu nanti dilatih gitu ya. Oke, baik. Iya, baik. Iya. Secara teori memang berlatih untuk berbicara itu memperlancar skill untuk berbicara dengan latihan, tapi dengan penelitian ini memang dibuktikan bahwa para siswa yang menjadi responden memang sungguh-sungguh mengalami hal bahwa mereka mengalami suatu kemajuan dalam percaya diri dan berbicara. Saya kira ini hal yang positif untuk dilanjutkan.
Dan baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi, ada yang dari Kanisius untuk bertanya atau memberikan suatu saran, kritikan? Pak Trivio? Enggak. Nama Mem. Cuman ngucapin ke teman-teman kelompok Humaniora 04, sudah baik sekali Nigan sama Dion, teman saya dari OSIS, terus ada juga Kenny. Kalau menurut saya sudah terwakilkan ya suaranya ya. Kalau menurut saya sudah sesuai dengan apa yang menjadi kenyataan dan suara-suara Kanisian khususnya kelas 8 begitu. Terima kasih. Gitu, Mem. Baik, terima kasih Pak Trivio. Ya. Baiklah, Bapak dan Ibu, jika memang tidak ada pertanyaan lagi, sekali lagi kami ucapkan selamat bagi para pembawa presentasi di sini yang telah meneliti dan menyaksikan karya ilmiah, dan kita bisa memberikan sekali lagi reaction untuk tepuk tangan, applause pada masing-masing layar untuk memberikan support bagi para presenter di sini. Terima kasih banyak. Selamat ya untuk Kenny, Nigan, dan Dion. Baiklah, kita akan mengakhiri pertemuan pada sore hari ini. Semoga semuanya bisa berjalan lancar untuk kedepannya nanti. Dan saya persilakan salah satu dari Kenny, Nigan, atau Dion untuk menutup dengan doa. Oke, saya Mem. Baik, silakan. Teman-teman dari SMP Kanisius dan dari sekolah lain, orang tua, murid, dan guru-guru sekalian, sebelum mengakhiri kegiatan RP ini, saya akan memimpin doa. Doa akan saya pimpin secara Katolik. Bagi yang beragama lain, diperkenankan menggunakan tata caranya sendiri. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih kalau acara research paper kami sudah dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kiranya apa yang kami pelajari boleh menjadi bekal untuk langkah kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat sore dan sampai stay happy, healthy, and safe. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu orang tua dan para penguji. Mohon tinggal sebentar dengan para presenter di sini untuk mengambil gambar. Karena diambil gambar, mungkin mengajak lagi semua teman-teman ini, Alexander, Herionimus, Matthew, 82 Alexander, dan seterusnya untuk menyalakan kamera. Oh iya, baik. Nah, yang lengkap dulu ya. Oh iya, untuk presentasi dulu ya, baik. Gabriel Evan. Kelihatan wajahnya. Gitu dong. Ya. Gabriel Evan belum muncul juga. Nadine dari Santa Teresia, biar kelihatan cantiknya. Ini teman-teman Kanisian pengen ketemu, pengen lihat Nadine. Lalu dari penabur juga ada Jovan dan oke, sepertinya tidak bisa, Bu, silakan. Oh iya, baik. Saya ambil gambarnya ya. Oke, baik. Untuk layar yang pertama sudah. Oke, satu kali lagi. Iya, baik. Baik. Terima kasih sudah diambil gambarnya. Sampai bertemu kembali. Mungkin Bapak dan Ibu orang tua siswa dengan penguji bisa juga kalau ingin mengambil gambar sendiri tanpa hadirin yang lain. Untuk hadirin dipersilahkan untuk meninggalkan ruang virtual. Selamat sore.
Ya. Silakan jika ingin mengambil gambar. Saya juga akan mengambil gambar untuk dokumentasi. Baik, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Kenny, Nida. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Ya. Orang tua boleh live room ya? Siap untuk kelompok Kenny. Siap untuk Bapak dan Ibu, Kenny, Nigan, dan Dion. Bapak dan Ibu dipersilakan boleh meninggalkan ruangan jika akan meninggalkan ruangan. Pak Sugeng, apakah perlu diskusi dengan ini para anak? Ya, mungkin kita tinggal Bapak dan Ibu, ya. Untuk revisinya nanti. Oh iya, baik. Itu aja ya. Jadi sudah selesai, kalau sudah kita bisa live room semuanya. Baik, terima kasih, selamat sore. Terima kasih Nigan, Kenny, dan Dion. Sukses. Sudah bagus, cuman perlu tambahan-tambahan tadi ya di revisi. Selamat sore. Papa Kenny, terima kasih banyak. Nikola sepertinya nyangkut ini. Bu Lia, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Sugeng, Bu Swasti. Oke kan, sudah ya. Sudah oke, tinggal revisi nanti dicek di apa? Gimana sih biasanya dikasihkan di mana? Nanti dikasih nggak? Kalau panitia sih ada foldernya, nanti biasanya dikasih. Matiin recordnya ya, Ma'am. Oh iya, recordnya di pause dulu.